Kakak Gao, Kakak Song. Masih ada yang belum aku mengerti. Aku ingin mencari jawabannya. Kamu bilang Alkitab tidak sepenuhnya firman Tuhan. Itu firman Tuhan dan perkataan manusia. Penafsiranku agak sedikit berbeda. Selama 2000 tahun, dunia religius yakin bahwa Alkitab diilhamkan oleh Tuhan, semua firman Tuhan. Jadi, Alkitab mewakili Tuhan. Bertahun-tahun aku beriman. Ini keyakinanku. Aku berharap kamu dapat menjelaskan mengenai pertanyaan ini. Alkitab diilhamkan oleh Tuhan adalah firman Tuhan. Secara universal diakui oleh dunia religius. Amin. Tidak ada yang meragukannya. Benar. Saudara dan saudari, Alkitab adalah kanon Kristen. Itu membawa otoritas tertinggi. Dengan jelas, Alkitab mewakili Tuhan. Amin. Mereka yang menyangkal Alkitab diilhamkan oleh Tuhan dan adalah firman-Nya, pasti akan dikutuk dan dicap sebagai bidat oleh dunia religius. Amin. Kalian pasti sudah mengerti ini. Amin. Alkitab diilhamkan oleh Tuhan dan merupakan firman-Nya. Jadi, berpegang kepada Alkitab tidak akan pernah salah. Amin. Puji Tuhan. Pendeta Chu, bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Tentu saja. Jika dunia religius secara umum mengakui sesuatu, apa itu berarti kebenaran? Apa artinya itu sejalan dengan maksud Tuhan? Bagaimana menurutmu? Iya. Setelah bertahun-tahun menjadi pendeta, kamu pasti mengerti. Tuhan Yesus secara kejam ditentang orang Yahudi saat dia melakukan pekerjaannya. Pendeta Chu, apakah kamu setuju? Tentu itulah faktanya. Jadi apakah masalah kutukan dunia religius berasal dari Tuhan? Apa pandangan dunia religius mewakili kebenaran? Tentu tidak. Jadi jika seluruh dunia religius menyebut sesuatu sesat, apa itu sesuai dengan fakta? Tidak. Pendeta Chu, aku menganggapmu paham tentang semua ini. Jadi atas dasar apa kau mengklaim Alkitab diilhamkan oleh Tuhan dan merupakan firman-Nya? Kamu punya bukti apa? Semua tulisan suci diilhamkan oleh Tuhan. Begitu kata Paulus. Apa kamu menolak ini? Apa perkataan Paulus mewakili Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus mengatakan atas hal ini? Apakah Roh Kudus bersaksi tentang ini? Tidak. Jika Tuhan Yesus maupun Roh Kudus tidak bersaksi tentang ini, tetapi Paulus sendiri yang mengatakannya, apa sesuai dengan kebenaran? Hanya firman Tuhan yang benar. Bisakah perkataan manusia menjadi kebenaran? Kamu percaya siapa? Kamu sungguh percaya Tuhan Yesus atau kamu percaya Paulus? Untuk siapa Alkitab bersaksi? Itu memberi kesaksian tentang Paulus atau tentang Tuhan? Itu kesaksian tentang Tuhan. Juga. Kamu bilang Alkitab mewakili Tuhan. Pendeta Chu, apa kamu benar-benar yakin Alkitab mewakili Tuhan? Apa Alkitab bisa menggantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Bisa melakukan penghakiman Tuhan di akhir zaman untuk menggantikannya? Tidak bisa. Pendeta Chu, tolong jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pendeta Chu, apa kamu dengar? Bisakah menanggapi pertanyaan ini? Sepertinya Pendeta Chu tidak punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Iya. Karena kamu mengundang saksi dari gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Tolong minta mereka untuk bersekutu dengan kami. Mari kita dengar saksi dari gereja Tuhan Yang Maha Kuasa tentang ini. Puji-puji Tuhan. Benar. Banyak orang dari dunia religius percaya seluruh Alkitab diilhamkan dari Tuhan dan semua adalah firman Tuhan. Ini jelas merupakan pemikiran yang salah. Semua surat dan pengalaman serta kesaksian para rasul yang terkandung dalam Alkitab jelas menyatakan penulisnya
Alkitab jelas ditulis oleh orang-orang dari berbagai zaman. Bagaimana kesaksian pengalaman mereka dapat ditafsirkan sebagai firman Tuhan. Iya, benar juga. Jika mengikuti pemikiran dunia religius, para penulis Alkitab jelas manusia. Tetapi entah bagaimana perkataan mereka jadi firman Tuhan. Logika macam apa ini? Tuhan dan manusia berbeda pada dasarnya. Hanya Tuhan yang dapat mengucapkan firman Tuhan. Amin. Manusia mengucapkan perkataan manusia. Benar. Jika kita bersikeras bahwa perkataan manusia sebenarnya firman Tuhan, izinkan aku bertanya. Apakah semua penulis Alkitab adalah Tuhan? Tidak. Apa mereka menyatakan mereka Tuhan? Tidak. Apa mereka menyatakan bahwa semua perkataan mereka diilhamkan dari Tuhan? Tidak. sama sekali. Bagaimana menurutmu tentang pertanyaan ini? Bagaimana ya? Kita dengarkan saja. Jika kamu menyatakan mereka adalah Tuhan, ini bertentangan dengan fakta, karena hanya ada satu Tuhan. Amin. Jelas mereka manusia, tetapi kamu bersikeras mereka Tuhan. Ini menghujat Tuhan. Ini dosa yang membawa maut. Ini berarti dosa. Jika kamu menganggap mereka manusia, tapi masih menganggap perkataan mereka adalah firman Tuhan, ini adalah distorsi fakta dan salah tafsir. Ini penentangan dan penghujatan kepada Tuhan. Itu benar sekali. Karena di dalam Alkitab, selain Musa dan para nabi, tidak ada penulis lain diperintahkan Tuhan menyampaikan firman-Nya. Mereka juga tidak pernah mengakui diilhami Tuhan dalam tulisan mereka. Iya. Jika seseorang tidak punya bukti, tetapi menyatakan mereka memperkatakan firman Tuhan, dia tanpa malu menyemburkan omong kosong. Itu benar. Tanpa bukti faktual, semua itu tidak masuk Para akal. penulis perjanjian lama dan baru, semuanya manusia yang dipakai Tuhan. Mereka mengalami pekerjaan Tuhan pada waktu itu, memiliki pengetahuan tentang Tuhan, dan menanggung beban di dalam hati. Mereka menuliskan kesaksian dan menyebarkannya kepada orang-orang kudus di gereja. Ini adalah fakta. Tapi ada beberapa yang merasa bahwa pengalaman dan kesaksian ini membangun lebih tinggi daripada kesaksian orang biasa. Dan akibatnya secara keliru mereka mulai mengikutinya. Mengira perkataan mereka pasti dari Tuhan, karena orang biasa tidak mampu menulis seperti itu. Jadi kekeliruan dan pemikiran yang salah ini muncul. Dan kekeliruan dan pemikiran yang salah ini menyebar luas dan diadopsi oleh banyak orang. Akhirnya itu menjadi konsepsi orang-orang religius. Kerusakan yang disebabkan semua ini hampir tak terhingga. Jika Tuhan yang Maha Kuasa belum datang, siapa yang akan menyadari semua ini? Benar sekali. Itu benar. Meskipun banyak yang mengatakan semua harus sesuai Alkitab dan firman Tuhan, tidak ada yang sungguh melihat semua ini sesuai firman Tuhan. Dan terlebih lagi tidak ada yang mencari kebenaran dan meneliti fakta tentang hal ini. Apa pendapat kalian? Aku benar, bukan? Iya. Kamu benar setuju. Benar sekali. Mari baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, Baik. Puji Tuhan. Ayo kita baca. Lihat halaman 956. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, saat ini orang percaya bahwa Alkitab adalah Tuhan dan Tuhan adalah Alkitab. Mereka juga percaya kata-kata dalam Alkitab satu-satunya perkataan Tuhan dan bahwa semuanya itu diucapkan oleh Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan bahkan mengira meski 66 kitab perjanjian lama dan baru semuanya ditulis manusia, semuanya diilhamkan oleh Tuhan. Semuanya merupakan catatan perkataan Roh Kudus. Ini penafsiran manusia yang salah, dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Sesungguhnya, selain kitab-kitab nubuat sebagian besar, Perjanjian Lama adalah catatan-catatan sejarah. Beberapa surat Perjanjian Baru berasal dari pengalaman orang, dan beberapa berasal dari pencerahan Roh Kudus. Surat-surat Paulus misalnya muncul dari pekerjaan manusia. Semuanya itu hasil pencerahan Roh Kudus. Ditulis untuk jemaat-jemaat. Berisi nasihat dan dorongan bagi saudara seiman di jemaat-jemaat.
Perkataan itu tidak diucapkan oleh Roh Kudus. Paulus tidak dapat berbicara atas nama Roh Kudus. Ia juga bukan seorang nabi, apalagi memperoleh penglihatan. Surat-suratnya ditulis untuk jemaat-jemaat di Efesus, Philadelphia, Galatia, dan jemaat-jemaat lain. Jika orang melihat surat-surat atau perkataan Paulus sebagai ucapan Roh Kudus dan menyembahnya sebagai Tuhan, maka dapat dikatakan mereka terlalu sembarangan. Lebih tegas lagi, bukankah ini sama saja penghujatan? Bagaimana mungkin seseorang berbicara atas nama Tuhan? Bagaimana mungkin orang memuja surat-surat Paulus dan kata-kata yang diucapkannya, seolah-olah itu kitab suci atau kitab surgawi? Dapatkah perkataan Tuhan diucapkan manusia dengan tidak serius? Mana mungkin seseorang bicara atas nama Tuhan? Tidak semua hal dalam Alkitab merupakan catatan perkataan yang diucapkan Tuhan. Alkitab hanya mencatat 2 tahap pekerjaan Tuhan, yaitu satu bagian berupa catatan tentang nubuatan para nabi, dan satu bagian lagi merupakan pengalaman dan pengetahuan yang ditulis orang-orang yang dipakai Tuhan di sepanjang zaman. Pengalaman manusia dicemari pendapat dan pengetahuannya. Hal ini tak terhindarkan. Di banyak kitab dalam Alkitab terdapat gagasan manusia, prasangka manusia, dan penafsiran manusia yang bukan-bukan. Tentu saja, sebagian besarnya hasil dari pencerahan dan penerangan Roh Kudus dan merupakan penafsiran yang benar. Tapi belum tentu penafsiran itu ungkapan kebenaran yang benar-benar tepat. Amin. Betul sekali. Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua dapat melihat Alkitab tidak sepenuhnya diberikan dari ilham Tuhan. Tidak sepenuhnya firman Tuhan. Benar. Bagian apa dari Alkitab merupakan firman Tuhan dan kata-kata manusia, mereka yang bisa membedakan dapat langsung tahu. Benar. Karena nama penulis disebut dengan jelas untuk setiap kitab dalam Alkitab. Dan juga dinyatakan bagian mana dari Alkitab yang berisi firman Tuhan. Bagaimana mungkin tanpa mengedipkan mata, orang terus menganggap perkataan manusia dan iblis sebagai firman Tuhan? Oh, jadi seperti itu ya. Apakah ini bisa dibenarkan? Tidak benar. Jika orang percaya mengakui kata-kata manusia dalam Alkitab adalah firman Tuhan, menurutmu bagaimana perasaan Tuhan? Apa ini adil untuk Tuhan? Bukankah ini penistaan, penghinaan, dan penghujatan kepada Tuhan? Ini penghujatan. Lalu apa bobot kata-kata manusia di mata Tuhan? Mengapa kita tidak berpikir sebentar? Mana mungkin perkataan manusia dibandingkan dengan firman Tuhan? Itu benar. Itu tidak sebanding. Esensi manusia dan Tuhan sangatlah berbeda. Kata-kata manusia dan firman Tuhan bahkan sangat jauh. Amin. Jika lewat pencerahan dan penerangan Roh Kudus, kata-kata manusia sesuai kebenaran, ini pencapaian hebat. Jika kata manusia tidak dibimbing oleh pekerjaan Roh Kudus, bukankah itu kekeliruan dan kebohongan? Itu kebohongan. Jika orang percaya kepada Tuhan tidak melihat ini, maka aku takut mereka terlalu bodoh dan bebal. Benar. Saat ini, dunia religius mengambil perkataan manusia di dalam Alkitab sebagai milik Tuhan. Ini menunjukkan tidak seorang pun di dunia religius mengenal Tuhan. Pemimpin dunia religius, sebagian besar orang-orang Farisi munafik. Iya, benar. Mereka yang sungguh mengenal Tuhan tidak percaya bahwa Alkitab semuanya diberikan oleh ilham Tuhan dan semua itu firman Tuhan. Iya, amin. Mereka tidak akan membabi buta, menyembah dan memperlakukan Alkitab sebagai Tuhan. Benar. Secara luas, dunia religius yakin Alkitab diperoleh dari ilham Tuhan dan adalah firman Tuhan. Dan Alkitab dapat mewakili Tuhan. Ini pemikiran palsu yang tidak masuk akal di dunia religius. Amin. Ya, itu benar. Sesuatu yang diakui di dunia religius tidak menjadikannya kebenaran. Benar. Orang tidak menerima pekerjaan baru Tuhan karena kekeliruan yang tidak jelas. Paulus berkata, semua tulisan suci diilhamkan oleh Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang mendukung pemikiran ini.
Dalam Alkitab firman Tuhan adalah firman Tuhan, dan perkataan manusia adalah perkataan manusia. Iya benar. Hal itu tak bisa diragukan. Mengingat kembali, aku sadar sebenarnya kita semua tertipu dunia religius. Bersikeras perkataan manusia adalah firman Tuhan. Tanpa disadari, itu menggantikan firman Tuhan. Dan perkataan manusia dalam Alkitab dianggap sebagai kebenaran. Benar. Percaya seperti ini, kita perlahan menyimpang dari jalan Tuhan, yang menyebabkan terciptanya denominasi terpisah dan juga kekacauan. Dari hasil ini sudah jelas, perkataan manusia tidak berarti kebenaran, tidak dapat melayani kehidupan manusia. Amin. Kata Paulus ini memiliki pengaruh yang sangat merusak manusia. Benar. Itu benar. Terima kasih atas persekutuanmu dan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kami sekarang bisa membedakan kekeliruan dunia religius ini. Jika tidak, apa yang akan terjadi jika aku terus di jalan ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan.